terlalu banyak kompromi dengan Kementerian Agama ini. Saya tidak tahu modalnya Menteri Agama ini apa sehingga bikin senang Presiden Jokowi. Maka dari itu kami membawa banner-banner besar ini. Kita tidak perlu Pak Yakut ini minta maaf. Untuk apa Pak Yakut ini minta maaf? Sudah terlalu banyak dosanya sampai sulit untuk dimaafkan. Maka dari itu kita minta saja bahwa hei si Yakut, Menteri Agama, lebih bagus kamu tahu diri, mundur sebagai Menteri Agama. Mundur sebagai Menteri Agama. Mundur. Yakut. Mundur. Yakut. Mundur. Yakut. Mundur. Kalau tidak mau mundur, maka kita akan lapor ke Jokowi bahwa hei Pak Jokowi, ini ada satu orang menterimu kurang ajar sama umat Islam. Sebaiknya segera dicopot saja. Kalau Pak Jokowi tidak berani copot si Yakut, maka Pak Jokowi Mundur. Jokowi Mundur. Jokowi Mundur. iyalah si Yakut ini yang ke Jokowi. Maka dari itu kita minta di dalam aksi kali ini, kalau Pak Jokowi tidak berani copot Menteri Agama, maka lebih bagus Pak Jokowi mundur aja sekalian. Untuk apa Anda memelihara menteri-menteri yang kurang ajar? Untuk apa kalian memelihara kementerian yang sudah menggunakan dana haji triliunan rupiah? Untuk apa kau gunakan menteri-menteri agama ini yang hanya menyatakan membatalkan kenaikan haji tahun lalu, menghabiskan anggaran 21,7 miliar. Dan enggak bilang tidak jadi naik haji, habis uang negara 21,7 miliar. Itu biar ada korupsi uang rakyat. Sudah itu Anda maki-maki lagi, menghina umat Islam dengan pernyataan itu. Jadi tidak perlu Anda minta maaf, cukup Anda mundur, tahu diri, mundur sebagai Menteri Agama, semua beres. Kalau tidak mau, kita minta kepada Jokowi untuk memecat saudara Yakut. Kalau Jokowi tidak mau juga, maka Jokowi takbir. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya karena masih ada agenda aksi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaian aspirasinya dari pimpinan presidium, dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat sekaligus sebagai Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Oke, penyampaian aksi selanjutnya akan disampaikan. Ini non muslim Pak, negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbagai suku, berbagai agama sudah ada di republik ini. Dan ini ada perwakilan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua masyarakat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama dan juga yang saya hormati para aparat yang terkasih, masyarakat Indonesia dengan berbagai agama, kedaulatan di tangan rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kami bergandengan tangan. Kami bergandengan tangan sebagai keluarga Nasrani. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Menteri Agama, Bapak tidak hanya memimpin masyarakat dari golongan Muslim, tapi Bapak memimpin masyarakat Indonesia yang berbagai macam agama. Merdeka! Merdeka! Kami mendukung persatuan. Kami bergandengan antar suku, ras, dan agama. Kami menolak perpecahan. Bapak Menteri yang
Indonesia. Kami pun tidak mau dipecah. Apalagi Bapak memecah kaum Bapak sendiri. Apa Bapak tidak malu? Jangan buat masalah ini sebagai untuk menutup isu-isu, padahal banyak urusan yang di negara ini yang perlu diselesaikan. Bapak Menteri yang terhormat, jangan mau dijadikan tumbal untuk memecah belah bangsa. Kami satu negara yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Hidup rakyat! Hidup rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Betul. Sebagai rakyat yang non-muslim, saya mendukung kita semua untuk bergandengan tangan. Masyarakat harus cerdas, jangan mau dipecah-pecah, karena kita satu Republik Indonesia. Kita disatukan dalam negara ini, disatukan dalam Republik Indonesia yang berpancasila. Sangat memalukan kalau Anda dipakai untuk memecah belah bangsa ini. Bapak yang terhormat, sudah masalah ini, masalah agama, perpecahan dan lain sebagainya. Rakyat tidak bisa dipecah belah. Kami bersatu. Kami bersatu atas nama Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu para aparat yang sudah menemani kami siang hari ini. Terima kasih kalau seandainya Bapak dan Ibu masih mengingat Sumpah Sabta Marga bahwa Bapak dan Ibu semuanya sebagai perwira Bayangkara untuk mendukung masyarakat Indonesia, untuk mendukung rakyat bersatu. Terima kasih atas nama Allah. Kalau kita bisa bersatu menjadi bangsa yang indah, menjadi bangsa yang damai, sejahtera. Haleluya! Terpujilah nama Tuhan kita, Allah Maha Besar. El Shaddai. Oke, terima kasih. Ini lihat tolong mama yang ada permasalahan. Pokok nih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Bu Eli. Dan akan disampaikan aspirasi selanjutnya Ya, yang udah di bawah. oleh kuasa hukum dari ARM, yaitu Bunda Eli Deniati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada semua aparat yang mencoba mengawal kami. Semoga Allah membalas. Semoga apa yang bapak-bapak ibu lakukan menjadi ladang amal dan menjadi ibadah. Bapak Menteri Agama yang dimuliakan Allah, kami bertanya, apakah Bapak Muslim? Kalau Bapak Muslim, pasti Bapak tidak berani ngomong seperti itu. Saya meragukan agama Anda. Saya meragukan agama Anda. Anda sudah menghina agama kami. Anda kurang ajar. Anda biadab. Nyawa saya lebih murah dari kata-kata Anda. Bajingan. Menteri Agama, profesi Anda luar biasa. Anda menyatu umat. Kenapa Anda menyamakan anjing? Kenapa menyamakan suara anjing tetangga yang lima ekor anjing dengan suara azan? Anda tahu suara azan itu indah di relung hati kami, syahdu di relung hati kami. Kenapa Anda
itu adalah anjing. Anda biadab. Menteri Agama, secara substansi Anda sudah penista agama. Silakan datang Anda ke kantor polisi, serahkan diri Anda. Tidak ada di dunia ini yang mendengar suara azan itu terganggu kecuali setan. Apakah Anda bagian dari setan? Anda setan. Saya, apapun yang terjadi, saya diam. Tapi ketika agama saya dihina, saya menangis. Saya tukar nyawa saya dengan Anda. Allahu Akbar. Memang setan itu di dalam. Jokowi, Mundur. tolong Anda ganti Menteri Agama atau Anda mundur. Kita takut, dunia takut perang dunia ketiga. Kita lagi heboh dengan perperangan di antara pemerintah dan rakyat. BPJS, kemahalan, BBM, minyak goreng menghilang, PCR. Alangkah zolimnya kalian. Kalian hanya bisa menguras rakyat demi kepentingan kelompok, demi kepentingan pribadi dan kelompok. Itu kami minta dengan segala hormat. Ya Allah, bukalah pintu hati Jokowi, bukalah pintu hati Kapolri, tangkap Menteri Agama. Tangkap siapa? Penista agama. Tangkap. Ya Allah, turunkanlah bala pada Menteri Agama ya Allah. Ya mundur, Yakut mundur. Yang bisa takut dengan azan adalah setan. Ya setan, betul setan. Anda bagian dari setan. Betul, setan itu. Turun kau, Menteri Agama. Lama-lama saya lihat mukamu juga seperti anjing. Nano, betul itu, betul. Dasar kurang ajar, biadab. Masa suara azan yang berpuluh tahun dari zaman 125 Masehi yang lalu, suara azan itu sangat indah di muka bumi ini. Kenapa Anda samakan suara azan dengan suara 5 ekor anjing tetangga? Bajingan! Kurang ajar. Bajingan! Biadab! Kurang ajar! Turun! Sudah merdekakah kita? Belum. Kita sudah merdeka dan akan segera membersihkan kemerdekaan kita dari orang-orang pejabat-pejabat yang tidak diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju. Bapak-bapak Ibu sekalian, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin berucap Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Saya berucap untuk meredakan kemarahan dalam diri saya sendiri. Betapa 7 tahun pemerintahan Joko Widodo, khusus untuk Kementerian Agama ini, kami patut untuk merasa sangat prihatin. Saya belum pernah melihat ada sebuah negara berpenduduk muslim terbesar yang menteri agamanya sedemikian terindikasi membenci agama Islam. Betul? Betul. Ada banyak blunder yang dilakukan oleh Anda yang terhormat Bapak Menak Yakub. Betul. Ya, setidaknya tercatat ada 5. Betul. Sampai lupa saya apa saja. Ya. Satu di antaranya, Anda menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Aduh. Sehingga Anda meniadakan
semua jasa dan partisipasi dari ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, serta semuanya itu. Hanya Anda lah yang paling hebat yang berhak menerima hadiah sebagai Kemenak. Ya. Kedua, Anda menginginkan agar mengucapkan hari raya umat Bahai yang mohon maaf sampai hari ini pun kami belum tahu dan belum tersosialisasi secara baik. Di saat yang sama, Anda melarang orang untuk melakukan takbir pada saat akan Idul Fitri. Anda banyak melarang untuk melakukan ibadah di dalam masjid hanya karena COVID. Ya. Yang lainnya, pada saat Rakernas Kemenak, Anda menghendaki semua nama-nama dan semua doa-doa dalam berbagai agama untuk dilantunkan dalam Rakernas tersebut. Padahal lakum dinukum waliyadin. Betul? Betul. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yes. Tak usah kau campur-campur. Kami cukup patuh kepada negara. Kami cukup teduh dan baik dengan sesama penganut agama. Tidak ada permasalahan. Kalian yang membuat kami bermasalah. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan kehadiran Menak, ya, kurang lebih 7 tahun pemerintahan Jokowi. Ini yang ketiga ini ya, semua kontroversial. Termasuk pada waktu itu Menteri Fahru Rozi juga kontroversial. Makanya saya mengatakan belum pernah melihat ada Kementerian Agama yang notabene adalah mengepalai lebih banyak umat Islam di Indonesia yang begitu membenci umat Islam. Jangan salahkan kami curiga. Ada agenda apa? Ya. Kami ingin mengatakan Pancasila pun adalah hadiah dari umat Islam kepada Indonesia. Betul? Betul. Bahkan umat non-muslim pun setuju seperti itu. Mau bukti? Negara ini dibangun oleh banyak ulama, santri, dan pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Tapi adakah kami menuntut APBN negeri ini sekian persen untuk umat Islam? Ada? Tidak. Tidak ada. Bahkan prestasi terburuk dari Menteri Agama adalah tidak bisa orang naik haji tahun 2020. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Padahal naik haji adalah salah satu rukun Islam. Duitnya cash, lengkap, lunas, sudah ada. Mengapa tidak bisa diberangkatkan? Sementara saat mengumumkan, Anda menghabiskan dana hampir 21 miliar. Aduh, kurang ajar lagi tuh, lebih kurang ajar. Perampok rakyat. Selama COVID ini, Anda telah naik hartanya berdasarkan LHKPN berkali-kali lipat. Masuk akal tidak? Tidak. Saat rakyat kelaparan, saat rakyat setengah mati mencari kehidupan, Anda berleha-leha dengan kekayaan. Sejak kapan jadi pengusaha? Kalau berapa tahun yang lalu Anda belum kaya, tiba-tiba Anda kaya, patut diduga dari mana asal kekayaan tersebut. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan, ini juga buah daripada pemerintahan Joko Widodo Ya. yang disampaikan oleh seorang penulis di Lowy Institute paper ya, yang menyatakan bahwa Jokowi ini, maaf saya harus sampaikan ini supaya kalian cerdas, adalah pemerintahan yang abai terhadap nasihat para ahli, adalah pemerintahan yang tidak dipercaya oleh sipil, adalah pemerintahan yang gagal mengembangkan koherensi daripada pertumbuhan dan kehidupan bernegara, sehingga banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, tak usah kita minta Menteri Agama ini untuk meminta maaf. Untuk apa? Apakah itu akan mengembalikan luka? Tidak usah minta maaf, mundur saja. Ya, itu. Tadi Ibu Eli ya, satu daripada TPUA advokat, di mana kami menggugat Jokowi dan Presiden dan juga menggugat DPR, sudah menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Menak tersebut dengan sangat pede itu menyamakan atau menganalogikan suara azan seperti suara anjing, itu sudah masuk unsur delik umum dalam hal ini yang polisi mestinya bergerak, tidak usah menunggu lagi. Atau kalau kau cukup punya nyali, datang ke Barreskrim untuk minta kau diperiksa dan diadili. Betul? Betul. Kami katakan, kami para pengacara ini berdarah-darah untuk bisa menegakkan peraturan dan keadilan di negeri ini. Dan kau seenak hati menginjak-injak harga diri umat Islam lewat surat edaran nomor 5 tahun 2022. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Oleh karena itu, kegagalan Menak
Banyak selaku pembantu Jokowi adalah kegagalan Jokowi. Betul? Betul. Aliansi Rakyat Menggugat mengusung Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Mundurlah. Itu lebih terhormat. Oleh karena itu, saya terakhir mengatakan kepada Bapak Yusril Iza Mahendra yang baru saja ya lewat tulisan daripada Profesor Egi Sujana Mastal mengatakan bahwa ada 3 cara bagi Jokowi untuk bisa berkuasa kembali di 3 periode. Tahu malu nggak? Tahu malu nggak? Tidak tahu malu untuk minta ini 3 kali. Tapi Yusril Iza Mahendra memberikan 3 jalan. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dekret Presiden. 3. Cipta Konvensi Ketatanegaraan. Yang ketiga-tiganya itu menurut kami Yusril Iza Mahendra tidak bijaksana. Betul? Betul. Mengapa Anda memberi pijakan konstitusional untuk perbuatan yang inkonstitusional? Revolusi. Revolusi. Kami ingin mengatakan sebaiknya Yusril Iza Mahendra ajarkan Jokowi mulai hari ini menyusun pidato pengunduran diri. Yes. Itu Betul. lebih terhormat. Betul. Bagaimana Yusril Iza Mahendra mengajarkan Presiden Soeharto Yes. menyusun pidato Yes. pengunduran diri. Betul. Beliau yang selalu dijelek-jelekkan jauh lebih gentle, jauh lebih bertanggung jawab dengan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Betul. Betul. Hari ini terbukti. Betul. Air telah turun, semua kegelapan telah kelihatan. Kami hanya ingin mengatakan, jika kau masih ingin juga memerintah sampai 3 periode, minimal menambah-nambah periode 1 sampai 2 tahun, hanya gara-gara 3 ketua umum partai yang memanas-manasi, maka saya mengatakan tunggu kehancuran. Betul. TAP MPRS nomor 3 tahun 1963 telah menjatuhkan Soekarno tahun 1967. Pemilu tahun 1997 menjatuhkan Soeharto pada tahun 1998. Sekarang kau coba ya, kau tambah periode 1-2 tahun, kau akan hancur. Kami tak akan diam, kami tak akan diam. Jokowi! Mundur. Jokowi! Mundur. Jokowi! Mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi dari rakyat Indonesia. Mundur kau Yakut. Kalau tidak Jokowi ikutan mundur juga. Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama kita. Ini udah aksi keberapa kali yang menyatakan ketidaksukaan atas pernyataan Bapak mengenai azan yang disamakan dengan gonggongan anjing. Dari kaum agama lain pun sudah menyatakan pernyataannya tadi bahwa dia tidak mempermasalahkan apapun yang Bapak kemukakan kemarin. Saya heran ya, Bapak sepertinya ingin menutup isu-isu besar yang selama ini mencuat dan naik ke KPK. Entah kerjasama atau bagaimana, saya nggak habis pikir kenapa hal yang remeh-temeh kayak begitu diangkat kembali, Pak. Kenapa ya, Pak? Saya heran di saat PCR gate mencuat, di saat dugaan gratifikasi 2 anak Pak Lurah mencuat, di saat kami sudah diterima oleh KPK dan berkas-berkas sebagiannya sudah diserahkan kepada KPK. Bapak menggaungkan lagi isu yang sudah pernah diangkat tahun 2018. Di sini saya memaklumi teman-teman atau rakyat Indonesia yang lain yang benar-benar menyumpahi Bapak, mengata-ngatai Bapak. Itu adalah hal yang pantas Bapak terima. Kenapa? Karena bukan hanya kami manusia yang mengatakan demikian. Dalam Al-Quran
Jangan pun Pak, supaya Bapak tahu ya, sebagai Menteri Agama saya bacakan satu ayat untuk Bapak dari surat An-Nisa ayat 148. Tuntutan sama kemarin lagu. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa mauzulima wa kana Allahu sami'an alima, yang artinya, catat ya Pak, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Bapak tahu perkataan Bapak itu adalah perkataan yang zalim untuk umat Islam, bahkan untuk agama yang Bapak anut sendiri. Jadi mohon dicatat, ucapan-ucapan apapun yang dirasa tidak enak, yang dirasa mungkin kasar, itu adalah pantas Bapak dapatkan, pantas Bapak terima. Karena Allah pun sudah menyatakan di Quran surat An-Nisa ayat 148 ini, Bapak pantas menerimanya. Jadi jangan heran, hujatan demi hujatan dan makian kepada Bapak terus menerus sebelum Bapak menyatakan mundur dari Kementerian Agama, karena Bapak tidak pantas untuk memimpin satu kementerian yang dimana rakyat Indonesia mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Sudah sejak ribuan tahun tidak pernah ada permasalahan mengenai azan, tapi Bapak mencari-cari masalah. Sebagaimana halnya juga tentang radikal-radikal yang diangkat ya, dibesar-besarkan, yang tidak ada terbukti apapun. Ya. Jadi saya harap jangan mencari-cari hal-hal yang tidak pernah menjadi masalah bagi agama apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Niko. Habis Niko, Alfan. Habis Alfan, Babe, habis Babe, Ida. Udah itu kita ciao lagi. Nyanyinya nanti di sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kut, Yakult, yang aku tahu Yakult itu minuman kesehatan. Tapi kok nama Yakult, omongannya menyesatkan. Kan brengsek kayak gini teman-teman. Ini brengsek namanya. Ini brengsek namanya. Brengsek. Ketika Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama, tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan yang menggunakan lolongan anjing. Kurang ajar. Kan ini biadab namanya. Ini biadab namanya. Hanya untuk mendiskreditkan suara azan. Weh Yakul, gua ini kafir. Gua ini kafir. Semenjak ada azan, itu membantu gua. Allahu Akbar. Subuh ada subuh mengingatkan gua untuk bangun pagi atau tidur. Ada asar mengingatkan gua untuk makan. Gua paling malas buka-buka handphone. Azan maghrib mengingatkan gua untuk mandi. Itu yang dari kecil ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan, suara dari toa masjid. Allahu Akbar. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Merdeka. Weh, Yakul, Kul, gua gak pernah lagi menghargai lo semenjak statementmu. Gua cuma mengatakan samamu, Anda setan dan iblis yang takut mendengar suara azan. Gua kafir sangat terbantu. Gua kafir merasa nyaman selama ini. Tapi
semenjak rejim ini berkuasa, maka isu radikal selalu dipertontonkan untuk menutupi kegagalan dari pemerintah Selayar. Kami di Sumatera Utara tidak pernah bermasalah. Kami di Sumatera Utara tidak pernah bermasalah. Betul, terutama nih kami suku Batak. Di Batak, kami dibilang dasar kau nggak beragama. Ketawa kami. Ketawa kami dibilang nggak beragama. Tapi sempat dibilang kalian tidak beradat. Kepala tuh lepas. Tampak lagi di kepala ketika kami tidak dibilang tidak beradat. Dan yakul, omonganmu yang menganalogikan suara yang sangat merdu, yang sangat damai, suara yang menyejukkan jiwa dan menenangkan jiwa, kau analogikan dengan lolongan anjing. Binatang mulut bugakul, binatang. Maka dari itu ya Kul, bertobatlah, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon para pemaaf. Ketika kau mengatakan mengakui kesalahanmu, maka umat-umat yang terbesar di negeri ini akan memaafkanmu. Tapi proses hukum belum juga. Tapi proses hukum harus jalan. Itu lain cerita, Gol. Jadi ya Gol, sekali lagi aku katakan, camkan baik-baik bahwa kami yang non-muslim tidak pernah merasa keberatan atas suara-suara yang keluar dari toa masjid. Kami merasa nyaman dan kami merasa terlindungi. Dari kecil aku SD di SD Impres. Dan kami selalu mengucapkan doa Al-Fatihah. Oke, untuk itu. Ya, azan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. إلا بالله. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
illallah la hawla wala quwwata illa billah. Oke, yang mau sholat asar silakan. Tadi yang dari daerah sudah dijamah semua, sudah kita jamak. Jadi yang belum sholat asar kita ingatkan tadi. Termasuk menteri di dalam tuh dengerin azan. Tuh boy, dengerin azan. Ya silakan Bapak Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat yang terhormat Menteri Agama Gus Yakut, nama antum luar biasa loh. Yakut itu nama permata. Cuman saya bingung juga semenjak antum memimpin, kenapa antum sendiri yang bilang bahwasannya antum adalah menteri seluruh agama. Antum mestinya merawat bagaimana kerukunan beragama yang sudah ada di Indonesia. Betul. Yang lucunya, semenjak antum memimpin, kenapa yang jadi bermasalah cuma Islam? Nah itu dia. Penceramah radikal lah, toa lah, azan lah, kayak nggak ada yang lain mau diurus. Iya, kayak nggak ada yang lain. Uang haji, gua nggak mau bilang diembat deh ya, kalian tahu diri deh. Apakah nggak ada yang lain yang mau diurus sampai azan diurus? Ada kerjaan. Iya. Jadi buat Gus Yakut, terus terang aja Gus, kira-kira kami ini salahnya apa? Kenapa dimusuhin? Jangan ajari kami untuk bertoleransi. Aliansi Rakyat Menggugat dari dulu sampai hari ini toleransi tetap terjaga. Betul. Saya Muslim dan rekan-rekan kami yang Nasrani dan non-Muslim lainnya duduk sama-sama, Betul. makan sama-sama, jalan sama-sama. Waktunya azan kami hormati sama-sama. Waktunya mereka kebaktian kami hormati sama-sama. Jangan pernah ajari umat Islam toleransi, karena kami memang ahlinya toleransi. Ya. Yang lucunya, Anda dikit-dikit bawa toleransi, bawa toleransi, bawa toleransi. Ayo toleransi. Tapi setiap pernyataan Anda justru membuat gaduh. Betul. Jadi udah langsung aja deh Gus. Mau lu apa sih? Mundur, suruh mundur. Lu ini berbuat ini karena apa sih? Sirik aja lu. Di Al-Quran itu ada likulli syai'in sababa. Ba'at sababa. Ya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya. Ikuti sebabnya. Kami datang ke sini, itu sebabnya adalah pernyataan Gus Yakut. Betul. Kalau lu nggak ngomong begitu, kami kagak datang. Betul. Nah pertanyaannya, penyebab lu ngomong begitu apa, Gus? Kalau dibilang lu nggak berilmu lu. Anak kiai lu Muslim dari lahir. Pertanyaannya apa Gus yang membuat lu begitu? Apa sih? Ya. Ngaku aja. Ya, woi, jawab tuh. Kami umat Islam siap. Lu mau apa? Jangan bikin iklim toleransi yang sudah baik justru jadi gaduh karena Menteri Agama. Demi Allah, saya bersumpah, saya zakatkan umur saya untuk Indonesia. Takbir, termasuk untuk toleransi. Betul. Kami aliansi rakyat menggugat dari berbagai suku agama siap menuntut Gus Yakut untuk mundur. Betul, mundur. Menteri Agama mundur. 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 Adili Menteri Agama. Adili Menteri Agama. Tangkap. Tidak boleh ada penistaan agama di Indonesia. Betul. Andai kata ada orang Islam menista agama lain, demi Allah, saya yang akan menyikat. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan. Di aliansi rakyat menggugat, yang ikut membela azan bukan hanya orang Islam, tapi orang non-Muslim juga.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan, jangan melawan, hidup rakyat yang melawan, hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Nah sekarang Bung Albert langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami datang sini karena undangan kamu. Karena mulut dan lidah kamu yang kurang ajar. Ya, kurang ajar. Ingat ya, sebelum kamu dan bapak kamu lahir, suara azan sudah menggema di tengah bumi Nusantara. Saya ingin tanya, kenapa kalian berdalilkan PPKM? Ya, selamanya umat Islam yang kalian tindas. Coba bayangkan, giliran agama lain, PPKM dibuka. Setelah itu, giliran umat Islam, kalian bantai habis supaya sholat pun diatur. Yang anehnya World Bizar Panjaitan, bukan Islam, mengatur umat Islam sholat harus menggunakan kartu vaksin. Sementara kita berlainan agama, ada apa sebenarnya ini? Secara bahasa tubuh, kamu meminta kepada agama lain, hai agama lain, dukunglah kami akan melawan Islam. Tetapi apa yang terjadi? Agama-agama yang ada di Indonesia, mereka tidak terpancing dan ulang mulut kamu yang kurang ajar. Kurang ajar kamu, kelasin saudara dulu. Kamu itu sontoloyo, kurang ajar. Jangan karena kamu dikawal oleh polisi. Ya, kalau kamu buat sini, kau panggil dengan kacung-kacungmu. Ada yang mulut kurang ajar kalian. Setan kalian ini. Andai kata tidak bahasa tobat azan dan kebandingan dengan anjing, visi-misi kalian tidak terungkap. Ternyata sekarang kamu nyatakan dengan sesungguh hati, kamu bandingkan suara azan dengan anjing. Berarti kamu secara nyata dan tegas telah mengharapkan umat Islam yang ada di Indonesia. Betul apa betul? Kurang ajar kamu ya kuliah. Coba kamu, andai kata kamu ya begini terus dan Kapolri tidak melakukan penangkapan, terindikasi bahwa Kapolri melakukan penjarahan supaya di Indonesia tanah air terjadi gaduh antara sesama umat. Tetapi sayang, kita berdiri hari ini bukan jiwa Islam tetapi agama lain bersama-sama kami untuk satu melawan kezaliman dan penjajahan muka Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Sekian dari saya minta akut serahkan diri kamu sama Kapolri ya. Betul. Tambah kami meminta serahkan dan Kapolri ingat ya, Pak Kapolri, tolong tangkaplah ini manusia dajjal satu. Betul. Kalau Anda tidak mau tangkap, terindikasi ada apa ya? Betul. Apalagi pertemuan beberapa hari lalu ya, Jokowi di antara TNI Polri mengatakan tolong ya TNI Polri jangan undang penceramah radikal. Kok kenapa Islam lagi yang disinggung? Ada apa sebenarnya kalian ini? Tanda yang besar bahwa kalian akan menghancurkan negara Republik Indonesia. Betul. Bagaikan PPKM hari ini kalian bersembunyi untuk mendirikan ibu kota. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.